Saya atas nama Abrar Umar akan presentasikan pengembangan dimensi hakikat manusia dan sosok manusia Indonesia seutuhnya. Bagian C, pengembangan dimensi hakikat manusia Indonesia telah dikaruniai hakikat manusia, tetapi masih dalam wujud potensi, belum teraktualisasi menjadi wujud kenyataan atau aktualisasi. Jika seandainya manusia dapat hidup hanya dengan naluri, maka tidak bedanya ia dengan hewan. Meskipun pendidikan pada dasarnya baik, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin saja bisa terjadi kesalahan-kesalahan yang lazimnya disebut salah didik. Hal demikian biasa terjadi karena pendidik itu adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Sehubungan dengan itu, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu yang pertama, pengembangan yang utuh, dan yang kedua, pengembangan yang tidak utuh. Yang pertama, pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Namun demikian, kualitas hasil akhir pendidikan sebenarnya harus dipulangkan kembali kepada peserta didik itu sendiri. Sebagai subjek sasaran pendidikan, pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang sanggup menghantar sumber didik menjadi diri sendiri selaku anggota masyarakat. Pengembangan yang utuh dapat dilihat dari segi wujud, yaitu A. Wujud dimensinya. Pengembangan dimensi keindividualan, kesusilaan, dan keberagaman yang utuh jika semua dimensi tersebut dapat layanan dengan baik, tidak terjadi pengabadian terhadap salah satunya. B. Dari arah pengembangan keutuhan. Keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia dapat diarahkan kepada pengembangan dimensi keindividualan, kesusilaan, dan keberagaman secara terpadu. Pengembangan yang sehat terdapat dimensi keindividualan memberi peluang kepada seseorang untuk mengadakan eksplorasi terhadap potensi-potensi yang ada pada diri, baik kelebihannya maupun kekurangannya. Yang kedua, pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia terjadi di dalam proses pengembangan jika unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani, misalnya dimensi kesusilaan, didominasi oleh pengembangan dimensi keindividualan ataupun dominan efektif didominasi oleh pengembangan domain kognitif. Dengan demikian pula secara vertikal domain tingkah laku adalah terabaikan penanganan yang tidak utuh terakibat terbentuknya kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Pengembangan semacam ini merupakan pengembangan yang patologis. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap dimensi hakikat manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Pengembangan wujud mencakup yang bersifat A. Horizontal atau yang tidak menciptakan keseimbangan, B. Vertikal atau yang menciptakan ketinggian martabat manusia. D. Sosok manusia Indonesia seutuhnya. Sosok manusia Indonesia seutuhnya telah dirumuskan di dalam GBHN mengenai arah pembangunan jangka panjang. Dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Hal ini berarti bahwa pembangunan tidak hanya mengajar kemajuan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, ataupun kepuasan batinia seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, atau rasa keadilan, melainkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara keduanya sekaligus batinia. Selanjutnya juga diartikan bahwa pengembangan itu merata di seluruh tanah air, bukan untuk golongan atau sebagian dari masyarakat. Selanjutnya juga diartikan sebagai keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, antara manusia dengan lingkungan alam, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa, dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia
dunia dengan kebahagiaan di akhirat. Kesimpulannya, itu dapat disimpulkan bahwa Indonesia seutuhnya adalah perpaduan antara aspek jasmani dan rohani setiap manusia dengan baik, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, aktif, tanggung jawab, berpendidikan, serta memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Terima kasih.